Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah. Mari kita siapkan hati, kita mengambil saat teduh. Ketika kita terbangun di pagi hari, mata melihat, telinga mendengar, dan hati merasakan sukacita dan kasih sayang yang tulus dari keluarga, kita bersyukur dan mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kita, Sang Pencipta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak Ibu Saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, kita masih dalam bulan keluarga. Dan tema ibadah pada ibadah pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 4, 5, 8, dan 9 yang demikian. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama kita datang dalam doa. Kita menyerahkan ibadah kita, kita juga menyerahkan hidup kita. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami bersyukur boleh bangun kembali dengan sehat, dan kami boleh berada di tengah-tengah orang yang amat mengasihi kami, keluarga kami masing-masing. Dan pada hari ini Engkau berkenan kami bersama membangun ibadah di rumah, dan melalui ibadah ini kiranya Tuhan berkenan hadir dan memberkati kami semua. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami semua membawa hati dan hidup kami kepadamu. Karena itu ya Tuhan, selidiki hati kami, ampuni dosa kesalahan kami, juga anak-anak kami, dan layakkan kami memuji-muji-Mu, berdoa, mendengar firman dan menerima berkat-Mu sepanjang ibadah ini. Inilah doa dan penyerahan diri kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan. Amin. Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari terimalah berkat Tuhan dan petunjuk hidup baru.
dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 yang demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari bersama kita pujikan Kidung Jemaat 39 bait 1 sambil menghayati bahwa kita adalah orang yang dikasihani oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang penuh hikmat, pada pagi hari ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus senantiasa memimpin kami, baik pada saat kami bersama membaca dan mendengar firman, demikian juga pada saat kami bersama untuk menghayati dan mencoba mengerti arti firman-Mu bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melaksanakannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 disambung ayat 53 sampai 56. Yang demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat sunyi, supaya kita sendiri, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang dari kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.
Dilanjutkan ayat 53 dan sampai 56, demikian. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian Bapak Ibu Saudara bacaan kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melaksanakan firman-Nya dan melakukannya dalam hidup keseharian. Amin. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara. Pada minggu ini kita masih dalam bulan keluarga dan kita memasuki Pekan Wanita GKJW. Karena itu dalam pembahasan firman Tuhan hari ini, saya akan memulai dengan mengupas seorang wanita atau perempuan. Perempuan, kekuatannya terletak pada kelembutannya. Sekuat apapun laki-laki, suami, ketika salah satu anggota keluarga terpuruk sakit, maka semuanya selalu membutuhkan kelembutan dan kasih sayang seorang ibu atau mama yang akan merawat, mengurus, membalut luka dan sebagainya. Dalam cerita Hakim-Hakim Perjanjian Lama itu diceritakan bahwa Simson yang begitu kuat itu juga dibuat takluk oleh kecantikan dan kelembutan seorang perempuan. Seorang ibu, apakah wanita karir atau ibu rumah tangga, selalu dinanti kehadirannya oleh semua anggota keluarga. Dan menurut ilmu psikologi, perempuan itu cenderung menggunakan otak sebelah kanan, kalau laki-laki otak sebelah kiri. Karena itu perempuan lemah lembut, mudah tersentuh, sangat melibatkan perasaannya untuk segala sesuatu. Sedangkan pria lebih mengandalkan logika. Meski demikian, perempuan adalah sosok yang mudah tersentuh dan rapuh. Dan untuk urusan hati, perempuan ini sangat mudah tersakiti. Karena itu janganlah kita menyakiti hati perempuan. Nah, kitab Kejadian mencatat perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang artinya ada di sampingnya untuk dilindungi. Kalau kita memperhatikan perikop bersambung bacaan pada hari ini, fokus kita adalah pada pengajaran tindakan kasih berupa penyembuhan dan perhatian Tuhan Yesus. Diceritakan
bahwa orang banyak yang seharian mendengar ajaran Tuhan tahu kemana arah perjalanan Tuhan bersama murid-muridnya. Kalau kita baca secara keseluruhan tercatat jumlahnya 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak dan perempuan. Dengan mengambil jalan darat, mereka akhirnya menyusul Tuhan Yesus yang saat itu lebih dulu naik perahu. Tujuannya mendengar ajarannya, berharap terjadinya perubahan hidup. Mereka berharap bebas dari penderitaan. Mereka berharap disembuhkan dari penyakitnya. Ayat 53 sampai 56. Banyak orang saat itu yang terkesan dan takjub karena ajaran Yesus melebihi pengajar lain. Demikian juga mukjizat yang dilakukan yang tidak pernah dilakukan oleh pengajar saat itu. Hati yang penuh belas kasihlah yang menggerakkan Yesus melakukan semua hal yang menakjubkan itu. Belas kasih Yesus itu mencapai titik puncaknya pada kematiannya di kayu salib. Kita baca dalam bacaan kita, banyak terjadi mukjizat saat itu. Yang buta melihat, yang timpang berjalan kembali, yang tuli menjadi mendengar, yang berseteru akhirnya sadar dan berdamai melalui firman yang disampaikan, yang bisu berkata-kata, yang putus asa menjadi berpengharapan. Sebagaimana Kristus hidup di dunia untuk mengasihi, kita pun hidup untuk membagikan kasih kepada orang lain dan memberikan diri kita kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berkenaan dengan Pekan Wanita GKJW. Perkenankan dalam ibadah kali ini saya mengucapkan selamat untuk para perempuan, para ibu gereja. Sebab ternyata perempuan itu memiliki peluang yang lebih besar untuk berbelas kasih bagi dunia. Seperti Tuhan Yesus, karena kodrat sebagaimana dia diciptakan tadi. Mari kita ingat bahwa setiap orang lahir dari seorang ibu dan mengenal kasih serta perhatian pertama kali dari seorang ibu sejak dalam kandungan. Tuhan Yesus pun juga dibesarkan atas asuhan seorang ibu, Maria, wanita, perempuan suci yang dipilih Allah menjadi ibu Tuhan. Memang perempuan tetaplah perempuan, tidak akan pernah menjadi Kristus. Namun perempuan diberi kepercayaan dengan keunikannya, sifat dasarnya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dengan mengupayakan berkat bagi kehidupan semua orang. Terlebih bagi kehidupan keluarga. Kalau kita memperhatikan hari lepas hari sampai saat ini, di dalam keluarga kita, mana masakannya yang paling nikmat dan sering memasak, yaitu ibu. Kasih sayang bagi orang lain, apalagi bagi keluarga, juga bagi gereja Tuhan, itu akan senantiasa kita nantikan dari sosok seorang perempuan atau wanita GKJW. Karena itu Bapak Ibu dan secara khusus ibu-ibu semuanya, selamat menghayati Pekan Wanita GKJW dan selamat berkarya bagi keluarga juga bagi dunia. Tuhan memberkati setiap keluarga. Amin. Mari kita mengambil saat teduh.
Saudara, bersama dengan umat Tuhan di seluruh bumi, mari kita bersama kembali memantapkan iman pengakuan rasuli. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara, tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan sebagai korban syukur kepada Tuhan atas berkat yang melimpah, terutama perlindungan di masa-masa pandemi ini sepanjang hari, setiap hari. Dasar firman Tuhan dalam kita menyerahkan persembahan, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita bawa persembahan kita, diiringi kidung suplemen seperti wanita mengurapimu. Saudara, kita bersama-sama akan kembali datang pada Tuhan dalam doa. Kita akan menyerahkan persembahan kita akan berdoa syafaat, dan kita tutup bersama doa ini dengan pujian doa Bapa kami. Mari kembali kita menyatukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini, dalam ibadah yang kami bangun bersama, ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, berbagai macam yang bisa kami haturkan sebagai ungkapan syukur, mulai dari uang, persembahan natura, kepandaian, talenta yang Tuhan berikan, kemampuan untuk berpikir, berkreasi,
demi kemajuan gerejamu, dan terlebih kami boleh bersama terlibat dalam pelayanan di gerejamu, baik kartu kuning, juga persembahan keluarga dan yang lain. Kami serahkan semuanya termasuk hidup kami yang kudus, yang berkenan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan. Bapa, pada saat ini, di masa-masa pandemi ini, kami hanya memohon kepadamu, sungguh kami hanya mengandalkan Tuhan dan dengan tulus memohon perlindungan pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Mereka yang terpapar positif COVID, tolonglah mereka ya Tuhan, sehingga imun tubuhnya kuat, dan melalui perawatan obat-obatan mereka segera pulih sehat lagi. Kami berdoa untuk tenaga medis, para medis, sukarelawan, TNI, Polri, dan saudara kami yang ada di garda depan langsung untuk melawan COVID ini, termasuk juga saudara-saudara kami yang tetap bekerja untuk mendapatkan penghasilan di masa-masa COVID ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Bapa, mohon kiranya pandemi ini segera berakhir dari hadapan kami, dan kami boleh bersuka cita lagi seperti saat-saat yang lalu. Dan saat-saat yang mengkhawatirkan, menakutkan ini, biarlah kami tetap tenang. Kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa melindungi kami semua. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, cucu yang ada di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri karena tugas belajar. Karena mereka sudah berkeluarga dan bertugas di sana, Tuhan juga senantiasa menolong. Tuhan juga senantiasa melindungi mereka. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang saat ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, sehingga dengan bertambahnya usia saudara kami ini semakin bijaksana menjalani hidupnya. Kami mendoakan bangsa negara kami Indonesia. Pemerintah negara kami berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat memimpin negeri ini dengan baik. Bapa, setelah ini nanti kami tentu akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan undur dari ibadah ini. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami hari lepas hari. Dan sempurnakan ibadah kami ini Tuhan, baik yang kami bangun saat ini, demikian juga mezbah syukur di rumah atau di hati kami masing-masing. Doa yang masih jauh dari sempurna ini, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, dan akan kami pujikan bersama-sama.
Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita undur dari hadapan Tuhan. Selamat berbahagia untuk para wanita GKJW dan untuk semuanya. Jadilah keluarga Tuhan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Kita tutup ibadah ini dengan saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 357, bait 1 dan 4. Dengar panggilan Tuhan. Saudaraku, mari kembalilah dalam kehidupan masing-masing. Kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera sampai selamanya. Amin.